Selamat malam Ibu Bapak Saudara sekalian, kita kembali dalam ibadah PLK terpadu pada malam hari ini. Dan di ibadah PLK terpadu pada malam hari ini kita bersama kembali merenungkan akan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Memulai renungan kita, saya mau bertanya pada setiap kita tentang bagaimana atau hal apa yang kemudian membuat setiap kita bersyukur. Kalau saya pribadi, dari apa yang saya alami, dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya baca, beberapa hal yang seringkali membuat kita sebagai manusia ini bersyukur adalah karena keberhasilan, karena kegembiraan, dan berbagai hal yang menyenangkan lainnya. Hingga membuat kita menjadi punya sukacita, kita punya rasa bahagia untuk kemudian kita mampu bersyukur atas hal tersebut. Mungkin sulit rasanya atau jarang saya temui ada orang yang hadir atau ada di tengah duka cita, ada di tengah pergumulan, lalu dia kemudian mengucap syukur akan hal tersebut. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, mengapa pertanyaan ini menjadi pertanyaan pembuka dalam renungan kita pada malam hari ini? Karena dalam bacaan kita pada malam hari ini, Paulus mengungkapkan sukacitanya. Ketika malam kemarin dalam renungan kita, Paulus begitu khawatir, Paulus begitu cemas sehingga dia mengirim rekan sekerjanya yaitu Timotius untuk hadir di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Maka pada malam hari ini bacaan kita mau berbicara tentang Paulus yang bersukacita, Paulus yang bersyukur akan kabar yang ia terima dari rekan sekerjanya yaitu Timotius, yaitu bahwa jemaat di Tesalonika tetap teguh dalam imannya dan mereka senantiasa melakukan pekerjaan kasih. Mereka senantiasa melakukan apa yang dinyatakan, apa yang diajarkan, apa yang diteladani oleh para rasul, oleh Paulus, oleh rekan-rekannya. Dan hal inilah yang kemudian membuat Paulus merasa bahwa dia patut bersyukur kepada Allah, karena bagaimana lagi dia dan kepada siapa lagi dia mampu bersyukur selain kepada Allah yang telah menyertai dia untuk membimbing jemaat Tuhan di Tesalonika. Dan ketika ditinggal sekalipun oleh Paulus, jemaat di Tesalonika tetap teguh dalam imannya. Dan bagaimana lagi lah syukurnya mau dia ungkapkan, mau Paulus sampaikan. Karena Tuhan sudah begitu menyertai perjalanan pelayanan dilakukan oleh Paulus. Oleh sebab itulah kemudian Paulus berdoa bagi jemaat di Tesalonika agar segala yang baik yang telah mereka lakukan saat ini terus-menerus ditambahkan sehingga pengenalan akan Kristus menjadi penuh melalui hidup yang saling mengasihi. Paulus mau bersyukur, Paulus mau bersukacita bahwa ketika dia mau mengajarkan jemaat di Tesalonika ini kemudian menjadi orang-orang yang tetap teguh meskipun Paulus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Dan melalui apa yang dilakukan oleh Paulus, maka setiap kita dapat melakukan ini dalam setiap langkah kehidupan beriman kita, yaitu kita dapat menyukacitakan hati Tuhan, kita dapat bersyukur ketika ada orang-orang di sekitar kita. Ketika ada orang-orang di sekitar kita yang terus mengikuti teladan baik kita, yang senantiasa menjadi sukacita ketika kehidupan kita ada di tengah-tengah mereka. Kita dapat menyukakan hati Tuhan ketika kita juga menjadi sumber sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika yang membuat kemudian Paulus bersyukur, yang kemudian membuat Paulus merasa bersukacita karena dapat menjadi sukacita bagi orang lain. Bagaimana contohnya? Saya mau melihat ini dari sudut pandang keluarga. Bagaimana sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua,
Jadilah sukacita, jadilah orang tua yang menyukakan hati anak-anaknya. Jadilah alasan bagi anak-anak kita menjadikan rumahnya sebagai rumah mereka yang benar-benar menciptakan suasana yang nyaman, aman, dengan tidak menyampingkan berbagai keinginan, cita-cita, dan terus mensupport apa yang menjadi bakat bahkan cita-cita dari anak-anak kita. Gunakan juga kemudian bahasa-bahasa yang penuh kasih dalam menegur, dalam memberi nasihat kepada anak-anak kita. Jadilah orang tua yang senantiasa menyukakan hati anak-anak kita. Dengan demikian, sukacita dari anak-anak kita itu hadir karena kita. Karena kita menjadi alasan bagi anak-anak kita bersukacita. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, gunakanlah dan utamakanlah komunikasi yang baik sebagai langkah kita mencapai sebuah keputusan dalam sebuah keluarga. Mencapai yang terbaik. Jangan kemudian karena kita merasa kita adalah orang tuanya, kita mementingkan ego kita. Kita menyampingkan bahwa anak saya sebenarnya butuh yang ini, kita tahu, tapi karena ego kita, karena pementingan kita, karena kita merasa bahwa anak saya harus seperti ini dan seperti ini, kita kemudian menyampingkan apa yang mereka inginkan, karena kita merasa bahwa kita yang lebih tahu anak-anak kita. Tapi sebenarnya mereka lah yang menjalani kehidupan mereka masing-masing. Dan fungsi kita dan peranan kita sebagai orang tua adalah menuntun dan support apa yang mereka lakukan. Tetaplah jadi orang tua yang menyukacitakan hati anak-anak kita. Contoh lainnya mungkin sebagai anak-anak. Jadilah anak-anak yang senantiasa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita. Atau orang tua yang ada di tengah-tengah kita. Entah itu oma, opa, tante, om, siapapun orang-orang yang merawat kita. Jadilah sumber kebahagiaan bagi mereka. Lakukan yang terbaik, kemukakan jika kita punya unek-unek, kita punya sesuatu yang harus kita sampaikan. Jadilah bijak. Ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya harapan, ketika kita punya sukacita, ungkapkanlah itu kepada orang tua kita. Jangan diam, jangan merasa orang tua saya gak akan tahu apa yang saya inginkan. Kita diam dan kita memendam itu semua. Dan akhirnya itu menjadi akar pahit yang kemudian tidak menjadi sukacita. Dan kita merasa orang tua kita adalah musuh kita. Karena mereka tidak mendengarkan apa yang kita inginkan. Kita lupa untuk mengkomunikasikan yang terbaik. Kita lupa untuk mengutamakan kasih sebagai sebuah cara kita berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita. Jadilah sukacita. Jadilah sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua kita. Dengan senantiasa menjadi anak-anak yang membanggakan dan membahagiakan bagi mereka. Contoh lainnya juga saya mau angkat dari kehidupan suami dengan istri. Jadilah versi terbaik dari apa yang bisa kau berikan bagi pasanganmu. Terus usahakanlah cinta setiap hari. Bangunlah terus kepercayaan sehingga kesetiaan tidak menjadi sebuah harapan atau angan-angan belaka yang tidak mungkin terwujud. Karena kita tidak pernah membangun sebuah kepercayaan. Tidak kemudian mengusahakan cinta setiap hari. Ibu bapak saudara sekalian, jadi alasan bagi pasangan kita untuk senantiasa tersenyum dan bersuka cita, bahkan mengucap syukur karena kehadiran kita. Jadi alasan bagi setiap orang-orang di sekitar kita bersuka cita. Rasul Paulus dalam suratnya bagi jemaat di Filipi, pasal yang pertama ayat yang ketiga, menjadi sebuah ayat yang sering kali dipakai oleh orang anak-anak muda untuk menyatakan kasihnya bagi orang-orang di sekitarnya. Yang mengatakan, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat engkau. Aku bersyukur karena Tuhan senantiasa menghadirkan orang-orang di sekitar kita.
Buatlah itu menjadi kata-kata yang senantiasa bukan hanya puitis belaka, tapi jadi kata-kata yang benar-benar lahir dari hati kita. Karena kita bersuka cita karena orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari ibu bapak saudara sekalian, selamat menjadi alasan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita bersuka cita dan bahkan bersyukur karena kehadiran kita. Dengan tetap menjadi versi terbaik dari apa yang bisa kita miliki. Meskipun suka dan duka senantiasa mengisi hari-hari kita, tetaplah menjadi sukacita dan sumber syukur bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan kiranya senantiasa bersama-sama dengan setiap kita. Amin.